Kalau kita mengacu kepada contoh Rasulullah SAW, ketika selesai membangun 3 masjid, ternyata Allah menurunkan satu ayat dalam surah Ali Imran, ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidaklah kalian dapat mencapai puncak ketakwaan, albir, ya, albirru manittaqa, ya, sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, sahabat Umar langsung menyatakan, ya Rasulullah, di antara hartaku yang paling aku suka itu kebun kurmaku di Khaybar. Maka aku serahkan kepada Allah. Nabi mengatakan, tahanlah, berikan hasilnya. Maka muncullah syariat yang kita kenal dengan wakaf. Tapi wakaf yang produktif. Yang diwakafkan itu kebun kurma yang menghasilkan. Jadi kebun itu tidak boleh dijual belikan, tapi kurmanya hasilnya bisa untuk membiayai operasional masjid, menggaji bilal, menghidupi para ahlus sufah, ya, membeli minyak zaitun untuk menyalakan lampu-lampu masjid, dan lain sebagainya. Sahabat Abu Talhah juga datang, ya Rasulullah, di sekitar masjidmu ini kebun kurmaku yang dikenal kebun kurma ajwa terbaik, namanya Buraiha, aku serahkan kepada Allah. Maka ya, kebun kurma Buraiha itu kebun kurma yang subur di sekitar Masjid Nabawi, itu diwakafkan. Hasilnya untuk ngurusin umat. Ya. Nah, sekarang kebun kurma Buraiha itu digeser, dipindah ke luar kota, yang di situ digunakan pengembangan masjid dan dibangun hotel-hotel. Hotelnya itu milik masjid, ya, sebagai wakaf produktif. Itu ada At-Thaibah, Darussalam, Al-Mu'azzin. Makanya Masjid Nabawi dari awal itu tidak ada kota infak. Masjidnya dibiayai dari wakaf produktif. Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Romata yang ada di pinggir kota Madinah. Ya, dari hasil penjualan airnya itu digunakan untuk membiayai aktivitas masjid, yaitu memberikan pakaian, makanan bagi para sahabat yang tinggal di masjid, di sufah, di asrama masjid. Ada Abu Hurairah, ada 70 orang. Anas bin Malik, Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari, semua dicukupi oleh masjid kehidupannya itu. Jadi zaman Nabi itu tidak ada orang wakaf masjid. Yang ada wakaf-wakaf yang produktif. Hasilnya itu digunakan untuk membangun maupun merawat masjid. Infak itu untuk muawanah, untuk tolong-menolong antar jamaah. Nah, itu zakat untuk 8 asnaf. Nah, sekarang potensi wakaf itu besar sekali. Contohnya, tanah wakaf di Indonesia ini tahun 2014 menurut data Kementerian Agama, jumlahnya kalau digabung sudah 5,6 miliar meter persegi. Itu kalau dijadikan 1,7 kali luas negara Singapura, tanah wakaf yang ada di Indonesia itu 5 kali luas provinsi Jakarta. Kenapa kita masih miskin? Karena tanah-tanah wakaf itu tidak produktif, hanya untuk 3M. Masjid, madrasah, dan makam. Ya, padahal zaman Nabi wakaf-wakaf itu produktif. Ya, dari hasilnya itulah fisik dibangun, gitu. Jadi sehingga pengelolaan rumah-rumah ibadah di masa Nabi itu adalah dari hasil wakaf. Ya, maka seperti
Universitas Al-Azhar Mesir itu badan wakafnya kaya raya, lebih kaya dari negara Mesir. Sehingga Universitas Al-Azhar itu memberi beasiswa setiap tahun ribuan mahasiswa dari seluruh dunia itu. Itu bukan pemerintah Mesir, tapi badan wakaf Universitas Al-Azhar. Universitas itu asalnya dulu masjid yang digunakan untuk kuliah, maka disebut Al-Jami'ah University. Maka masjid yang ada kampusnya itu namanya Masjid Jami, masjid yang ada universitasnya. Sekarang ini Masjid Jami hanya kuliah tiap Jumat 20 menit. Jadi yang namanya Masjid Jami itu masjid yang berfungsi sebagai university. Pertama kali di kota Fes, Maroko, Masjid Qarawiyun. Baru 200 tahun kemudian Al-Azhar Mesir. Ya. Jadi masjid itu juga menjadi sumber pengetahuan. Nah, mereka membiayai para alim, para ulama itu dari wakaf produktif. Kalau di Turki sejak zaman Khalifah Utsmaniyah, semua masjid itu boleh dikatakan punya wakaf produktif, yaitu pasar. Jadi biasanya orang bangun masjid, di depannya dibangun pasar. Kemudian menyewakan los-los pasar itu untuk para pedagang, karena orang kan ngumpulnya di masjid, jadi rame, menjadi pusat transaksi. Dari hasil menyewakan pasar itulah masjid dibiayai. Sebagaimana Masjid Nabawi itu, ya kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, hotel, mall, nah bangunan-bangunan itu milik Masjid Nabawi dari wakaf. Maka masjid dipelihara. Negara Saudi boleh defisit, boleh tekor, tapi masjid tidak akan pernah defisit. Demikian juga Masjidil Haram yang diambil alih oleh Rasulullah juga begitu. Ya, saya tahun 92 itu ke Masjidil Haram bertanya kepada para pengelola masjid. Waktu itu mereka sudah punya ratusan hotel wakaf. Ya, yang paling bagus waktu itu Darut Tauhid sama Hilton. Tapi mereka sudah punya market menggerakkan wakaf, dibuat market yang sekarang sudah jadi namanya Zamzam Tower. Zamzam Tower itu hotel, mall, semuanya itu miliknya masjid. Gitu. Jadi dibangun dari dana wakaf, maka di bawah jam yang tinggi itu ada tulisan wakaf. Sehingga Masjidil Haram itu terawat baik tanpa kotak infak, bukan dari pemerintah, tapi dari wakaf. Termasuk raja mau wakaf silahkan, tapi itu wakaf secara kolektif. Nah itulah yang kami tiru di Masjid Jogokarian, karena ada dalilnya, maka kami buat wakaf produktif. Yang pertama kami lakukan apa? Ketika tahun 2003 kami merenovasi masjid, lantai 1, lantai 2, ya untuk tempat ibadah, lantai 3 daripada kosong saya bangun kamar-kamar hotel, kita sewakan. Kita kaji secara fikih syariatnya, bahkan kemudian sudah menghasilkan disertasi doktor, wakaf progresif Masjid Jogokarian sudah diuji oleh para ahli fikih, ahli syariah, ya. Ini boleh dan bahkan ini sebuah ijtihad yang bagus, ya. Itu ada bukunya yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ghazali, ya, dari disertasinya itu wakaf progresif. Jadi tidak hanya produktif, tapi progresif. Karena apa? Biasanya wakaf itu ini diwakafkan untuk masjid, sebelahnya tadi kebun, sebelahnya tadi hotel gitu. Kalau Masjid Jogokarian tidak ada tanah sebelahnya, ya daripada kosong lantai atasnya kita gunakan untuk usaha. Nah, ternyata kita tawarkan kepada jamaah, siapa mau merawat masjid sepanjang zaman, cukup berwakaf 1 kamar. Biaya membangun kamar waktu itu tahun 2013 itu 1 kamar cuma 41.500.000. Itu sudah kamarnya, bednya, kamar mandinya, air, mesin pemanas air, tidak air panas dingin, AC-nya, TV-nya. Alhamdulillah ada 13 kamar yang bisa kita bangun di lantai atas itu, tapi yang mau wakaf ini puluhan, ya terpaksa kita batasi.
Dan tiap kamar kita beri nama muwakifnya. Ini, oh kamar nomor 1 muwakifnya namanya Haji Nur Budi Santoso. Kamar nomor 2 wakaf siapa gitu ya. Dan dari hasil, karena Jogja ini kota wisata, orang banyak yang cari penginapan, apalagi sekarang pengen menginap dalam suasana yang tetap terjaga ketakwaannya, maka kamar-kamar kami di lantai atas masjid itu tidak pernah sepi, ya, sehingga bayar listrik, gaji karyawan, semuanya bisa kita cukupi dari hasil menyewakan kamar tadi, bahkan sudah surplus sekarang, lebih kurang ya surplusnya 30 sampai 30 juta per bulan. Nah, infaknya itu 100% untuk kepentingan masyarakat. Untuk kesehatan, bantuan modal usaha, bantuan fakir miskin, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk macam-macam itu, kebencanaan, tapi tidak untuk bayar listrik, tidak untuk kebersihan, ya, tidak untuk gaji security, semua sudah bisa dicukupi dari wakaf produktif tadi. Nah, ini kita sebut sebagai BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Oleh karena itu kemudian kita kembangkan lagi, kami sediakan kotak wakaf produktif. Silakan orang mau wakaf 5.000, 10.000, nanti secara kolektif, kalau sudah terhimpun, kita belikan aset yang produktif. Ya, maka kemarin tahun yang lalu kami sudah bisa membeli hotel lagi di daerah wisata Kaliurang. Jadi seperti kalau Sayyidina Utsman itu sumurnya di Romata, di pinggir kota Madinah, kebun kurma Bu. Khaybar itu di Khaybar, jauh dari Masjid Nabi. Jadi tidak harus di sekitar masjid. Maka kami beli hotel di daerah wisata Kaliurang. Nah, alhamdulillah kalau sudah weekend liburan hotel itu juga penuh, sehingga masjid itu makin banyak punya penghasilan. Kami kemudian ya membeli sawah supaya kalau kita membantu beras masyarakat, kita bisa panen padi sendiri. Alhamdulillah ketika kita membeli sawah itu, penjualnya nanya, ini Pak, ini nanti atas nama siapa sawahnya? Atas nama Masjid Jogokarian. Loh, masjid kok beli sawah untuk apa? Kami jelaskan ini untuk membantu beras warga miskin. Pemilik sawahnya bilang, nggak jadi saya jual Pak, saya wakafkan saja. Akhirnya kita punya ya sawah wakaf. Ada lagi yang datang, Pak, saya punya sawah juga di Kulon Progo, saya wakafkan ke masjid. Nah, bahkan satu hari saya itu ditelepon oleh sekretariat masjid, Pak Kiai, ini ada ibu-ibu mau ketemu, katanya dari jauh. Oh ya, saya temuin di masjid. Apa Bu, mau ikut wakaf produktif? Boleh Pak, boleh. Dari mana Bu? Saya dari Pamulang, Tangerang Selatan sana. Katanya masjid mau beli hotel ini, saya boleh ikut wakafnya? Ya boleh. Tapi sedikit Pak, boleh, nggak apa-apa. Berapa Bu? Ini cuma 1,5 miliar aja kok. Oh iya, saya terima ya. Nah, begitu kita beri, ya, kita doakan supaya wakafnya makbul, kita beri tanda terima. Dia sebelum sampai ke parkiran balik lagi, tanya, Pak Kiai ada program untuk lansia nggak di masjid ini? Ada, kami lagi membangun pesantren untuk lansia. Ya, ini lagi mulai mau bangun masjidnya. Ya sudah, masjidnya yang bangun saya saja sekalian, katanya gitu ya. Nah, jadi ternyata semangat berwakaf itu luar biasa. Karena apa? Orang yang berwakaf itu nanti oleh Allah akan dipanggil ketika ajalnya datang dengan seruan yang indah. Jadi ketika Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur kemudian diwakafkan, datang ke masjid, Nabi itu sedang menundukkan kepalanya begini, kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan memanggil Utsman, ya Utsman, apa yang kamu lakukan telah menggetarkan arsy Allah, dan Allah menurunkan ayat untukmu.
Maka Sayyidina Utsman membaca ayat akhir dari surah Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Nanti ketika ajalmu tiba ya Utsman, karena wakafmu itu, Allah akan memanggil ruhmu dengan panggilan ini. Nah, maka orang yang berwakaf, ikhlas karena Allah, besok kalau tiba waktunya, Allah yang akan memanggil ruhnya itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau belum pernah berwakaf, itu nanti yang membaca ayat itu mudin saja. Ya gitu. Nah, jadi tidak harus kaya, orang boleh wakaf 10.000, 5.000, 100.000 secara bersama-sama, bisa kemudian kita belikan harta yang produktif, yang untuk membiayai masjid. Maka kita sediakan kotak wakaf produktif, ya itu. Ternyata 2 tahun yang lalu bisa terhimpun 1 tahun 7 miliar gitu ya. Nah, dari situ kolektif tadi. Nah, sekarang ini kan banyak masjid tidak menyediakan itu. Rekening maupun kotak wakaf produktif. Sehingga nggak banyak orang yang ikut. Maka orang Pamulang saja ikut wakafnya ke Jogja, kan gitu. Karena peluangnya tidak dibuka. Padahal kalau di Jakarta ini dibuka, bagus. Kami lagi membangun pabrik roti dan toko roti itu karena ada mu'alaf Jakarta, dia menjual toko rotinya di daerah Pejaten, masuk Jakarta Selatan kan? Itu toko roti dia itu dibeli oleh Holland Bakery. Tapi Holland tidak mau membeli mesin-mesin pembuat rotinya. Akhirnya ke Jogokarian ditawarkan, tuh alat-alat rotinya saya wakafkan ke masjid, mau enggak? Itu kalau beli nilainya ratusan juta. Ya, akhirnya kita terima, kita cek, ya, kita magangkan dulu beberapa orang yang nanti akan mengelola pabrik roti. Nah, sekarang kita sudah, dan kami dapat wakaf ruko di pinggir jalan besar juga, Jalan Sisingamangaraja di Jogja itu. Nah, kita dapat wakaf di situ, kita bangun sekarang rukonya, yang depan untuk toko roti, belakangnya untuk pabriknya, ya, sehingga nanti masjid punya tambahan wakaf produktif berupa pabrik dan toko roti. Jadi kita punya 2 hotel, punya sawah, sekarang punya pabrik roti, dan itu dari tadi membuka ruang partisipasi saja kepada masyarakat, ya. Karena potensinya itu luar biasa kalau orang baca tafsir surah Al-Fajr itu ayat yang terakhir, pasti ingin berwakaf karena semua orang pengen husnul khotimah, pengen matinya dipanggil dengan panggilan yang indah itu ya. Kalau infak itu kan pahalanya 700 kali lipat atau bisa lebih dari itu, tapi yang dalam Quran itu Al-Baqarah itu 700 kali lipat, tapi wakaf itu pahalanya husnul khotimah. Maka dengan kajian ayat itu ternyata bisa menggerakkan wakaf produktif sehingga masjid tidak menjadi beban masyarakat. Ya, gitu. Masjid punya usaha-usaha yang produktif. Kemudian yang kedua pemetaan, ya. Jadi tahun pertama saya jadi ketua DKM dulu, saya petakan, saya kumpulkan anak-anak SMP, ya. Terus saya buatkan format, saya suruh melakukan pendataan, mendata warga Jogokarian. Ternyata waktu itu jumlah penduduknya 2.973 jiwa. Yang Muslim 1.800, yang Muslim 2.642 jiwa. Muslim yang sudah terbebani kewajiban sholat
Ya, mukalaf itu 1839. Terbagi di 5 musola, 1 masjid. Kemudian ternyata masih ada 816 warga yang mukalaf yang belum mengerjakan sholat. Nah, maka dengan peta yang jelas ini, data yang jelas ini, kita membuat pelayanan. Waktu itu saya buat gerakan mensolatkan orang hidup. Jadi bagaimana 816 yang belum sholat itu sholat, kami kunjungi dari rumah ke rumah, kita tawarkan kalau mau belajar sholat, masjid menyediakan ustadz pembimbingnya. Alhamdulillah tahun 3 tahun kemudian tinggal 315, 3 tahun kemudian kita evaluasi tinggal 27 orang. Jadi yang semula tidak sholat menjadi sholat, kemudian yang belum berjamaah ke masjid kita kunjungi, kita ajak untuk berjamaah ke masjid. Tadinya sholat subuh itu paling cuma 30 orang, 25 orang. Ya, sekarang alhamdulillah tiap hari jamaah subuh sudah penuh, tidak hanya di masjid tapi juga di musola-musola yang ada di Kampung Jogokarian. Banyak orang yang sudah mencapai usia lanjut, Pak, saya nggak bisa ke masjid lagi, nggak ada yang nganter, saya sudah nggak kuat jalan. Maka mulai tahun kemarin kami menyediakan kendaraan khusus untuk antar jemput jamaah lansia. Jadi lansia yang ingin berjamaah ke masjid tinggal daftar saja, nanti masjid mengantar dan menjemput untuk sholat berjamaah. Nah, tahun ini karena surplus dari hasil wakaf produktif, kami akan memulai program baru memberi pensiun kepada jamaah lansia. Ya, jadi nanti jamaah lansia itu ya barangkali yang tidak punya uang pensiun karena bukan PNS, bukan pegawai perusahaan, nanti tiap bulan lah meskipun secara bertahap nanti dapat dana pensiun dari masjid sehingga lansianya itu menjadi lansia yang bahagia gitu ya. Jadi masjid itu memikirkan umat itu akan lebih leluasa ketika punya sumber pendapatan dan kita punya database yang jelas. Lah masjid, pertanyaan yang kedua tadi, berada di kompleks sekolah. Tentu kalau di jam-jam sekolah, jamaahnya ya anak sekolah dan guru serta karyawan. Di Jogja itu ada SMA Negeri 1, nama masjidnya Al-Uswah, karena SMA Negeri 1 itu terkenal dengan nama SMA Teladan. Maka nama masjid Teladan, Al-Uswah itu ya. Itu dengan internal dikelola oleh Rohis, kerohanian Islam oleh antara murid itu, ya dari generasi ke generasi mereka melakukan pembinaan. Kalau istirahat jam pertama itu bukan kantin yang rame, Pak. Yang rame itu masjid, anak-anak itu SMA terbaik lah di Jogja itu mereka memenuhi masjid, sholat duha, menghafal Quran gitu ya. Sehingga anak-anak yang pinter ini masuk ke perguruan tinggi favorit itu, tapi insya Allah soleh itu padahal sekolah negeri. Di Sleman, Jogja juga ada SMK Negeri 2 Depok, dulu namanya STM Pembangunan, itu juga anak-anak pilihan karena masuk ke situ sulit. Itu juga masjidnya aktivitas untuk di sekolah. Jadi kalau sudah jam rehat itu anak-anak memenuhi masjid tuh, sholat, apalagi waktu sholat zuhur, wah itu penuh jamaah itu, tanpa ya instruksi dari kepala sekolah maupun guru, tapi dikelola oleh rohisnya mereka itu. Jadi kalau di Jogja itu kerohanian Islam di sekolah-sekolah itu ada wadahnya namanya dulu Jangkar Islam, Jaringan Kerja Pelajar Islam gitu ya. Jadi pembinaannya lewat jaringan organisasi OSIS di bidang kerohanian ya. Itu jadi aktif membina teman-temannya itu. Ya. Nah, kemudian kalau di luar jam sekolah, jadi akses pintu masjid itu terbuka, tapi aman, jamaah umum tidak bisa masuk ke sekolah karena nanti ada pintunya khusus yang itu pintu untuk para murid sehingga keamanan sekolah terjaga, ya. Itu. Dan ya, lebih ideal lagi, ini sedang kami bangun di Masjid Syuhada Jogja, asrama. Jadi
Maka nanti anak-anak waktu ini kan baru ada SD, SMP, ini mau buat SMA, maka di masjid kita buat asramanya untuk SMA. Jadi nanti malam hari anak-anak yang tinggal di asrama masjid juga memakmurkan masjid dan mengurus masjid untuk jamaah yang datang dari luar, ya. Jadi itu memang harus kita pikirkan, kita rencanakan dengan baik. Jadi tidak hanya untuk sekolah, ya. Maka harus ada akses yang terbuka untuk warga di luar sekolah, tapi ada batas sehingga warga luar sekolah itu tidak kemudian bisa masuk ke kompleks sekolah dengan leluasa karena bisa rawan dengan keamanannya, ya. Karena di sekolah ada laboratorium komputer, ada apa, nanti bisa lewat masjid mengakses dan bisa terjadi kasus-kasus pencurian di sekolah. Nanti lama-lama masjidnya ditutup lagi itu, ya. Jadi semuanya harus direncanakan dengan baik, ya. Itu kebetulan saya ini juga dulu dari sekolah sudah ya jadi rohis itu, ya. Kita menggerakkan teman-teman itu untuk ngaji, untuk sholat, untuk ya itu inisiatif murid. Karena saya sekolah di sekolah negeri, jadi ya justru kesadaran beragama ini dibangun sendiri oleh para murid melalui OSIS yang di situ ada rohisnya, ada seksi kerohanian Islamnya. Itu justru di sekolah-sekolah negeri yang bagus itu disiplin ibadahnya dengan kesadaran sendiri lebih hebat daripada di sekolah-sekolah yayasan Islam. Jadi kadang-kadang saya sedih itu kalau masuk ke SMA Negeri 1 itu, wah, anak-anak ini yang kebetulan secara akademik prestasinya bagus itu ya sholat duha, ngaji, ya, itu di masjid. Tapi kadang-kadang di sekolah yayasan Islam itu istirahatnya malah pada ngerokok. Kadang-kadang sedih saya. Ya kenapa sih ya karakter anak-anak muslim ini tidak terwadai dalam pendidikan di sekolah itu. Ya, jadi ini bisa kita lakukan melalui pembinaan para aktivis pelajar di sekolah-sekolah itu, ya. Maka kita adakan lomba MTQ antar sekolah, lomba kaligrafi antar sekolah, lomba khutbah, lomba membuat naskah khutbah antar sekolah, gitu, ya. Jadi itu sekarang ini banyak sekolah-sekolah negeri yang bagus, yang kemudian aktivitas keagamaan di sekolahnya dan di masjidnya, di masjid sekolahnya itu hidup, ya. Dan itu justru inisiatif dari para murid sendiri, bukan dari pihak sekolah, ya. Nah, jadi itu yang penting, coba kita bangun, ya, jaringan masjid sekolah itu. Dengan cara apa? Mengundang pengurus kerohanian Islam di sekolah yang punya masjid. Nah, jadi nanti ada jaringan masjid sekolah, ya. Karena pengelolaan masjid sekolah itu spesifik, ya. Bagaimana membuat anak-anak pelajar itu senang ke masjid, di masjid sekolahnya, punya kebanggaan menjadi bagian dari masjid, gitu, ya. Nah, itu yang perlu kita bangun untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik.